matanya itu dicongkel oleh kedua orang tuanya. Nah, tetangganya ini menyarankan si orang tua untuk menenggelamkan anaknya ke dalam bak mandi. Ditenggelamkan hingga tewas. Itu Al-Quran yang masih berada di mulut sang anak dibakar, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas requestan teman-teman. Sejujurnya gue gak mau ngebahas hal ini tadinya, karena menurut gue ini agak sensitif dan juga gue kasihan gitu ya, karena terjadi kepada, ya lo tau ya, bocil gitu ya, anak-anak gitu ya. Dan gue gak mau ngebahas ini ntar malah kayak membuat anak-anak lain yang nonton gitu jadi ketakutan gitu. Tapi gak apa-apa, untuk sekedar informasi kita akan membahas hal ini dan akan kita kembangkan sedikit gitu ya tentang fenomena ini. Oke, ini kita akan membahas tentang pesugihan. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini ada kejadian di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Goa gitu ya. Yang gue anehnya di Goa ini bertubi-tubi ada kejadian, saya sapol ya kan, terus tiba-tiba ada kejadian ini lagi. Terus ada kejadian apa ya kemarin di Sulawesi juga tuh, yang kakek-kakek kebakar karena ngebawa bensin. Kalau nggak salah itu di Sulawesi juga, kalau gue nggak salah informasi ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas pesugihan congkel mata. Istilah pesugihan tidak terlepas dari faktor ekonomi. Kalau udah ngomong pesugihan, asal katanya dari sugih. Ini bahasa Jawa ya kalau nggak salah ya. Ini adalah kekayaan gitu ya. So, pesugihan ini adalah sebuah praktek ritual untuk mendapatkan kekayaan. Karena faktornya adalah ekonomi terhimpit atau terjepit, ekonomi sulit gitu ya, yang dialami orang-orang ditambah dengan tipisnya ilmu agama gitu. Alhasil menempuh jalan pintas apapun untuk mendapatkan kekayaan, termasuk bersekutu dengan jin dan memberikan tumbal yang aneh-aneh lah pokoknya gitu, yang tidak lazim dilakukan oleh manusia. Terus di dalam praktek pesugihan, bersekutu dengan jin serta dibutuhkannya tumbal gitu kan. Tumbal ini untuk apa, geng? Tumbal ini adalah sebuah bentuk bayaran. Jadi itu pengganti gitu loh, geng. Kita mendapatkan kekayaan, bangsa jin tersebut mendapatkan tumbal dari kita. Terus pasti terbesit pertanyaan, gimana kalau misalkan kita nggak punya tumbal atau lo lupa gitu buat ngasih tumbal? Apa yang akan terjadi? Yang pasti sebuah hal buruk akan menimpa kalian. Karena di sini ada yang namanya jual beli, ya kan? Jadi lo mendapatkan apa yang lo inginkan, lo juga harus memberikan seharga yang lo dapatkan tersebut, gitu, geng. Hal ini menimpa seorang bocah yang sangat sedih banget ya kalau kalian lihat videonya. Berinisial AP, beralamatkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Matanya itu dicongkel oleh kedua orang tuanya. Yang mana pada kejadian ini, saat matanya dicongkel itu nggak cuma orang tuanya yang ada di situ, bahkan ada kakeknya gitu ya, ada pamannya juga. Jadi totalnya itu sekitar 8 orang gitu ya. Jadi 4 orangnya itu adalah saksi yang diperiksa gitu. Terus kedua orang tuanya ini ketika ditangkap juga diserahkan ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya. Dan ternyata setelah dibongkar, kenapa mereka mencongkel mata adik AP ini cuma gara-gara orang tuanya itu sedang menjalani praktek ritual persugihan dan adik AP ini menjadi tumbal, matanya dicongkel. Mata si anak kecil ini dicongkel oleh ibunya sendiri, geng. Ibunya ini mencongkel menggunakan tangan kosong dan kaki tangan si adik AP ini dipegangi oleh ayahnya, terus ada kakeknya dan paman. Nah, nyokapnya ini, ibunya ini ngaku kalau dia mendapatkan bisikan gaib. Makanya dia congkel mata si anak kecil ini, anaknya sendiri gitu ya. Dari pemeriksaan polisi, ini anehnya ya, yang pertama kali ditetapkan sebagai tersangka adalah kakek dan pamannya. Sementara kedua orang tuanya, orang tua kandungnya yang basicnya tuh memang ibunya sendiri yang ngecongkel mata, itu justru belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi diperiksa dulu di rumah sakit jiwa ya, mungkin orang gila atau apa gitu kan. Yang lebih menyeramkannya lagi, geng ya, di saat si AP ini atau adik AP ini dicongkel matanya, itu dalam kondisi rumah tersebut atau keluarga tersebut sedang berduka karena baru saja memakamkan kakak dari si anak kecil ini. Jadi kakaknya itu baru meninggal dunia, geng. Ternyata setelah diusut, kakaknya ini meninggal karena perbuatan kedua orang tuanya juga, karena dianiaya dan dijadikan tumbal juga oleh orang tuanya. Cara orang tuanya membunuh si kakak itu lebih aneh lagi, yaitu dicekoki 2 liter air garam hingga lemas dan meninggal dunia, geng. Hal ini baru terungkap dari seorang tetangga saksi mata yang ngelayat ke rumah tersebut, dan dia mengatakan kejadian pencongkelan mata ini itu nggak lama setelah pemakaman si kakak. Jadi pas keluarga ini pulang dari pemakaman,
halaman, itu langsung mata si adik AP ini dicongkel, geng. Jadi benar-benar kejam banget, orang tuanya tuh udah nggak sadar diri karena semacam terpengaruh dengan ilmu persugihan ini, geng. Di saat itu, si saksi ini sedang duduk di ruang tamu rumah keluarga ini. Tiba-tiba aja dia melihat sang ibu menidurkan adik AP ini. Ketika ditidurkan, dia mengucapkan semacam bahasa daerah, apa ini mantra gue nggak tahu. Tapi dia mengucapkan asuluko, asuluko. Dia mengucapkan hal tersebut berkali-kali sembari mencongkel mata si adik AP ini. Arti dari asuluko itu adalah keluar kamu gitu. Si ayah yang melihat ibunya sedang mencongkel mata adik AP ini bukannya malah melerai atau memisahkan gitu ya, malah membantu memegangi si adik. Dan lebih parah lagi, paman dan kakeknya saat itu ketika melihat kejadian ini juga ikut membantu, geng. Jadi emang keluarga ini udah stres banget kepengen kaya kayaknya. Alhasil ketika kejadian itu ada salah satu paman korban yang lain bernama Bayu berteriak minta tolong. Akhirnya tetangga pun ngumpul untuk membantu si adik yang sedang dicongkel matanya, geng. Anjing serem banget. Alhasil si adik AP ini dilarikan ke rumah sakit untuk mengalami perawatan dan syukurnya sekarang dia mulai membaik. Oke, kita ke kasus yang lain. Kasus yang lain ini juga terjadi kepada anak kecil gitu ya. Dan ini benar-benar bikin gue bingung kenapa selalu tumbalnya harus anak-anak gitu. Kenapa nggak yang lain aja gitu ya. Terjadi kepada anak berumur 7 tahun. Dan ini masih kasus tahun ini apa tahun kemarin gitu. Kasus ini adalah kasus dimana kedua orang tuanya mendapatkan saran dari tetangga yang mana anaknya ini terlalu nakal. Biasanya anak yang terlalu nakal akan diperbaiki didikannya biasanya gitu ya. Tapi orang tuanya saking bodohnya nih ya, malah mempercayai omongan tetangganya yang dikenal sebagai orang pintar atau paranormal gitu, geng. Nah, tetangganya ini menyarankan si orang tua untuk menenggelamkan anaknya ke dalam bak mandi supaya nakalnya hilang dan berubah gitu ya. Ditenggelamkan hingga tewas lalu ditidurkan di dalam kamar. Lalu paranormal itu bilang nanti beberapa hari kemudian dia akan terbangun dari kematiannya atau dari tidurnya gitu, geng. Alhasil orang tua ini mengikuti saran si paranormal ini, menenggelamkan anaknya hingga tewas lalu menidurkan di dalam kamar. Nah, didiamkanlah mayat anaknya itu sampai berhari-hari di dalam kamar. Alhasil si orang tua yang mempercayakan hal ini kepada dukun ini menunggu sampai 5 bulan lamanya. Namun si anak ini tidak kunjung bangun. Ya, berarti kan udah busuk gitu ya mayatnya di dalam kamar. Hal ini pertama kali terbongkar gara-gara ada tetangga yang merasa janggal. Ini anak sudah 5 bulan tidak pernah terlihat gitu. Dan mereka penasaran, ini anak udah kemana? Kok nggak pernah kelihatan lagi? Ya namanya anak bandel pasti karakternya tuh sangat berkesan gitu buat tetangga-tetangga ya. Ini anak bandel kemana ya? Nggak ada dia, nggak rame gitu ya. Tiba-tiba aja menghilang. Dan itu waktunya udah 5 bulan. Alhasil digerebeklah rumah tersebut dan betapa kagetnya orang-orang di sana mendapati bau busuk yang amat menyengat dari mayat si anak kecil ini. Anjing merinding, geng. Ya akhirnya tetangganya ini ditangkap, orang tuanya juga ditangkap atas kasus pembunuhan. Ini benar-benar goblok banget dan gue nggak habis pikir gitu ya. Di era sekarang yang udah sangat canggih, kenapa masih ada yang percaya dengan hal-hal kayak gini? Kalau gue sih percaya dengan hal gaib, tapi lebih ke pengobatan gitu. Tapi kalau sampai harus ada tumbal, pembunuhan segala macam, gue nggak percaya. Karena menurut gue orang udah mati ya mati aja, nggak mungkin bisa dibangkitkan lagi gitu, geng. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Ini terjadi di Pekanbaru, Riau. Ini terjadi pada 2020 silam kepada seorang anak berumur 3 tahun yang kasihan banget ya. Kasihan, bener-bener kasihan banget ini kejadiannya. Pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, dimana ayah kandungnya ini melihat sang anak semacam dirasuki roh jahat. Ini gue nggak tahu nih dari mana referensinya orang anak kecil gitu ya dirasuki roh jahat. Setahu gue ya roh jahat akan merasuki orang-orang dewasa biasanya. Dan mostly itu adalah cewek gitu. Cowok jarang untuk dirasuki oleh makhluk halus. Setahu gue seperti itu. Kebanyakan cewek. Koreksi gue kalau gue salah. Ditambah lagi ini adalah seorang anak laki-laki berumur 3 tahun, masih bocah banget. Setan apa yang akan merasuki dia gitu ya. Nah, ini murni kebodohan daripada orang tuanya. Ayahnya ini menyumpal mulut sang anak dengan sobekan Al-Quran. Nggak cukup sampai di situ. Al-Quran disobek aja terus dilecekin terus disumpal ke mulut aja tuh udah salah sebenarnya. Dan ini nggak sampai di situ. Itu Al-Quran yang masih berada di mulut sang anak dibakar, geng. Sampai menyebabkan si anak ini mengalami trauma dan yang pastinya luka-luka. Nah, alhasil sang ayah ini ditangkap oleh kepolisian karena melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Gila, ada-ada aja kelakuan orang-orang ya. Gimana menurut kalian, geng? Dari beberapa kejadian yang udah kita ceritakan tadi gitu ya, apakah ini sebuah penggambaran kalau memang negara kita ini belum bisa dikatakan negara maju atau mungkin belum bisa menyentuh negara berkembang? Karena menurut gue orang-orang seperti ini masih ada gitu ya. Dan hal-hal yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah mungkin bukan hanya membangun infrastruktur, tapi lebih ke pendidikan dan pengetahuan juga, agar kebodohan di negara kita tidak semakin
banyak. Ya orang-orang kayak gini nih menurut gue adalah orang bodoh. Ya dibalik bodoh mungkin gila, stres gitu ya, gangguan kejiwaan. Jadi perlu dan butuh untuk penanganan yang lebih serius dari pemerintah kita ya, supaya tidak terjadi kayak gini. Kasian geng, anak-anak kecil gitu yang mengalami kekerasan. Ya masih mending dari semua kejadian ini mungkin terjadi kepada anak kandung mereka ya. Dari tadi yang gue cerita, matanya dicongkel anak kandung, terus ditenggelamkan juga anak kandung, yang disumpal pakai Al-Quran juga anak kandung. Tapi gimana ini kalau terjadi kepada anak orang lain? Ya misalkan aja keluarga kalian yang ditumbalkan oleh tetangga misalkan. Ini akan lebih sangat menyakitkan lagi. Namun ada fakta-fakta geng, ada beberapa fakta yang kita dapatkan tentang kejadian pesugihan ini. Untuk orang-orang yang selamat saat dijadikan tumbal, itu biasanya akan mengalami hal-hal aneh, hal-hal buruk setelahnya. Nah ini beberapa hal yang akan dialami oleh korban tumbal yang selamat. Yang pertama, mendadak bisa melihat makhluk gaib. Ciri-ciri pertama adalah bisa melihat makhluk gaib, walaupun pada saat masa kecilnya orang ini sebenarnya tidak bisa melihat makhluk gaib tersebut. Kenapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena sudah adanya perjanjian kalau tubuh si korban ini akan menjadi milik makhluk gaib tersebut. Alhasil makhluk gaib ini akan nempel ke dia kemanapun dia pergi. Nah inilah yang membuat si makhluk gaib ini sesekali akan menampakkan diri kepada si yang tadinya menjadi calon korban atau calon tumbal tersebut geng. Jadi itu udah biasa banget apabila ada calon tumbal yang ternyata selamat, itu pasti hidupnya nggak akan tenang kecuali diobati lagi gitu ya. Jadi nggak cukup dengan diobati secara medis, tapi juga secara spiritual atau harus dibawa ke paranormal untuk mengobati kejiwaan dan hal-hal gaib yang berada di sekelilingnya. Biasanya seperti itu geng. Dan hal-hal kayak gini nggak sekali dua kali terjadi geng. Gue beberapa kali sempat melihat juga ya korban-korban persugihan gini, itu menyeramkan sekali geng. Hal selanjutnya yang akan dialami oleh korban tumbal yaitu sering mencium bau-bau wewangian dan bau-bau yang berhubungan dengan hal mistik. Berbicara tentang wewangian yang berhubungan dengan hal mistik, udah pasti kayak bau menyan, bau bunga melati, bau busuk atau bau anyir darah gitu. Itu udah pasti banget akan selalu menempel gitu ya. Hal ini yang dialami oleh korban tumbal yang selamat. Biasanya mereka akan sangat sensitif dengan kehadiran makhluk halus. Apa sih bedanya bau anyir darah, bau busuk, bau melati, bau kemenyan gitu ya dalam kemunculan makhluk gaib? Nah, dikatakan kalau misalkan kemunculan makhluk gaib korban mati berdarah, misalkan kayak korban kecelakaan, korban bunuh diri, korban pembunuhan gitu, itu biasanya bau busuk dan bau anyir darah ini akan sangat kental. Nah, biasanya kalau mereka muncul bau anyir darah ini datang nih, kecium gitu ya. Tapi kalau misalkan bau kemenyan dan bau melati, itu lebih kepada ritual semacam pesugihan, ritual pemujaan, datangnya semacam makhluk-makhluk gaib atau jin-jin yang akan membantu si manusia gitu ya. Nah, beda nih. Ini ada dua perbedaan, kedatangan arwah dan kedatangan jin yang diajak untuk bersekutu. Baunya tuh beda. Yang satu bau busuk dan bau anyir darah, yang satu bau wewangian seperti bau kemenyan dan bau melati. Orang-orang yang menjadi korban tumbal lalu dia selamat biasanya akan mudah mendeteksi atau akan mudah merasakan, mencium bau ini. Kehadiran makhluk-makhluk ini akan mudah dia rasakan. Jadi selain dia bisa melihat makhluk itu datang, dia juga bisa mencium baunya. Anjing, gak tenang banget ya. Bener-bener apa ya, penderitaannya berlarut-larut gitu ya. Dia gak ada salah apa-apa, dijadikan tumbal, tiba-tiba mengalami hal demikian geng. Oke, kita ke hal yang akan dialami selanjutnya. Suasana tempat tinggalnya akan berubah. Bagi orang-orang yang sudah mengalami nasib sial dijadikan tumbal namun selamat gitu ya, biasanya akan cabut atau pindah dari kampung serta tempat yang dia tinggali. Dan bahkan mungkin tetangga-tetangganya juga nggak akan nyaman tinggal di tempat tersebut. Karena kenapa? Pasti akan beda hawanya geng. Kayak rumah tersebut akan panas, sering terjadinya penampakan, dan bahkan yang paling mengerikan adalah sering datangnya hewan-hewan buas seperti ular misalkan. Ya tiba-tiba aja ada kalajengking atau apa gitu ya yang datang ke situ. Nah ini adalah sebuah hal yang sangat sering terjadi kepada orang-orang yang dijadikan tumbal dan selamat. Kenapa bisa demikian? Karena tidak jarang orang-orang yang menjadi korban tumbal ini biasanya menjadi korban dari keluarganya sendiri. Misalkan keluarganya yang melakukan ritual tersebut di rumah tempat mereka berada, seperti kisah yang di goa ini. Alhasil rumah tersebut ya jadi tidak berkah dan ditempeli makhluk-makhluk seperti itu geng. Jadi makanya hal-hal kayak gini nih sangat-sangat serem gitu ya. Resikonya banyak gitu. Nggak cuma terjadi kepada manusianya doang,
tapi sampai ke sekelilingnya, lingkungannya ikut mendapatkan imbas. So, buat kalian yang mungkin sudah mencium tetangga-tetangga kalian yang melakukan hal-hal seperti ini, itu wanti-wanti aja gitu ya, harus jaga-jaga juga gitu. Harus didiskusikan, ya kan? Ilmu-ilmu seperti ini tidak hanya akan memakan korban dari pihak keluarga mereka aja, tapi juga lingkungan akan sangat terpengaruh. Hal yang kelima yang akan dialami adalah akan merasa sakit-sakitan. Sakit-sakit yang dia alami ini sangat aneh. Biasanya ketika kita bawa ke dokter, ini mungkin kalian juga pernah ngalamin mungkin ya. Ketika dibawa ke dokter, dikatakan tidak ada sakit, tidak terdeteksi, dikatakan dia sehat-sehat aja. Tapi orang tersebut mengalami sakit yang amat parah. Ini biasanya sakitnya adalah sakit goib. Nah, hal-hal demikian tidak bisa diobati dengan cara dibawa ke dokter. Satu-satunya cara adalah mengobati dengan gaib juga gitu. Dibawa ke tabib, dibawa ke paranormal, dibawa ke dukun gitu, geng. Nah, hal-hal inilah yang akan sangat menyakitkan bagi si korban, karena dia akan melalui masa-masa yang sakit tapi orang-orang sekitarnya bingung gitu. Lu sakit apa? Dibawa ke dokter juga nggak ada sembuhnya gitu. Alhasil dia akan mengalami sakit yang berkepanjangan dan ujung-ujungnya ya harus ke dukun. Nah, itu dia tadi geng, 5 hal yang akan dialami oleh korban pesugihan. Gimana menurut kalian geng kalau nanti di next episode kita bakal ngajak ketemuan langsung dengan dukun paranormal. Kita akan ajak seorang dukun untuk podcast di Kamar Jerry dan bertanya soal praktik perdukunan yang pasti nggak cuma soal pesugihan, mulai dari santet sampai ke pelet dan hal-hal mistis lainnya. Kalau kalian penasaran, kalian pengen dengar soal podcast tersebut dan kalian pengen gue undang dukun paranormal orang pintar ke podcast Kamar Jerry, tinggalkan komentar di bawah.